selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau nyelam ke salah satu topik paling bikin heboh, sekaligus bikin pusing di dunia keuangan zaman sekarang. Pasar cryptocurrency. Iya bener, kripto ya. Anda pasti udah nggak asing lah ya. Harga Bitcoin, Ethereum, koin-koin lain itu, bisa terbang tinggi banget. Tapi tahu-tahu bisa anjlok parah dalam hitungan jam aja. Benar-benar liar, susah ditebak. Betul, volatil banget. Nah, di tengah semua gejolak ini nih, pernah nggak sih Anda kepikiran, ada nggak ya caranya buat, ya minimal coba-coba nebak gitu. Kapan sih kira-kira bakal ada guncangan harga yang gede? Bisa nggak kita antisipasi kapan pasar kripto bakal lagi heboh-hebohnya? Pertanyaan bagus itu. Pertanyaan ini tuh bukan cuma buat para trader atau yang suka spekulasi aja loh. Ilmuwan juga penasaran ternyata. Makanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah riset akademis yang, cukup keren lah. Dari jurnal ilmiah PhysicaA. Oke, menarik nih. Riset ini serius nih, nyoba jawab tantangan prediksi volatilitas kripto tadi. Tapi bukan pakai bola kristal ya. Haha, ya bukanlah. Mereka pakai senjata canggih dari dunia teknologi. Kecerdasan buatan atau AI. Lebih spesifik lagi, pakai teknik yang namanya deep learning. Sip, deep learning. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini, bongkar isi riset ini satu persatu. Kita bakal lihat gimana sih penelitinya ini pakai AI, terus model komputer apa aja yang dibandingin, dan pastinya, apa hasil utamanya. Oke. Fokus utama kita, gimana caranya nyajiin ini semua pakai bahasa yang, sebisa mungkin gampang Anda cerna lah. Nggak perlu pusing mikirin rumus atau istilah teknis jelimet, yang penting idenya dapat. Oke? Siap ya? Mari kita mulai bedah risetnya. Siap. Oke, sebelum kita lompat ke teknis AI dan model-modelnya, kita mundur dikit yuk. Kenapa sih orang sampai repot-repot pengen prediksi volatilitas alias gejolak harga ini? Emang sepenting apa sih ngertiin naik turunnya harga kripto yang kadang kelihatan acak banget ini? Itu pertanyaan penting banget sebetulnya. Jadi gini, volatilitas itu gampangnya ya, ukuran seberapa gede dan seberapa cepat harga suatu barang, aset ya, berubah. Nah, kalau di kripto, volatilitasnya ini terkenal banget tingginya. Iya, banget. Soalnya ini ngaruh ke banyak banget keputusan di dunia bisnis dan keuangan. Buat investor, mau yang gede atau kecil, bahkan buat Anda yang mungkin cuma pengen tahu aja, ngerti potensi gejolak harga itu bantu banget buat ngatur ekspektasi sama risiko. Jadi semacam siap-siap gitu ya? Betul, kayak Anda jadi tahu kapan mesti pakai sabuk pengaman pas pasar lagi gonjang-ganjing. Oke. Selain itu ya, volatilitas yang super tinggi ini juga jadi pusat perdebatan soal status kripto itu sendiri. Ini tuh beneran aset investasi baru yang oke, atau jangan-jangan cuma kayak komoditas buat spekulasi aja, yang geraknya cuma karena sentimen pasar. Iya, sering denger tuh perdebatan itu. Nah, sumber kita ini nyinggung soal diskusi tentang gelembung spekulatif sama status kripto sebagai komoditas spekulatif. Pasar yang naik turunnya cepat, gitu emang narik perhatian, tapi ya risikonya juga gede. Makanya, kemampuan buat prediksi volatilitas, ya meskipun nggak bakal 100% akurat ya, itu bisa ngasih semacam panduan lah, kayak peta cuaca di tengah pasar kripto yang sering badai ini. Peta cuaca, oke, analoginya. Intinya bukan buat ngebak harga pasti bakal berapa, tapi lebih ke ngantisipasi seberapa ribut sih pasarnya nanti. Paham. Jadi ini bukan cuma soal penasaran akademis, tapi ada gunanya banget buat praktisnya. Terutama soal ngatur resiko sama ngebantu kita paham, ini kripto sebenarnya makhluk apa sih? Oke, nah karena ini penting, pasti dong sebelum AI rame udah ada cara-cara yang lebih lama gitu buat nyoba baca volatilitas ini. Oh, jelas ada. Di dunia keuangan yang biasa nih, udah banyak banget model statistik yang dipakai puluhan tahun. Salah satu yang paling ngetop dan sering dipakai itu keluarga model Garch. Garch? Apa tuh? Kok namanya serem? Iya, Garch. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Tenang, nggak usah pusing sama namanya. Intinya gini, model Garch ini emang dibikin khusus buat nganalisis gimana tingkat gejolak atau volatilitas itu sendiri bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nggak diam aja gitu loh. Oh, jadi dia bisa tahu kalau tingkat gejolaknya lagi naik atau turun gitu? Betul. Ini berguna banget buat pasar saham atau mata uang biasa. Oke. Nah, tapi nih,
Pas model-model Garch ini dicoba diterapin ke dunia kripto yang masih baru dan liar ini, ternyata hasilnya nggak selalu bagus. Sumber kita ini nunjukin kalau banyak penelitian pakai Garch buat kripto itu hasilnya macam-macam. Kadang malah beda-beda kesimpulannya. Loh, kok bisa gitu? Soalnya variasi model Garch itu banyak banget dan peneliti juga masih pada debat. Mana sih yang paling pas buat nangkap dinamika kripto yang unik ini? Riset ini nyebut ada kelompok studi yang nggak selaras sama perdebatan soal model Garch mana yang paling pas. Saking susahnya, ada juga peneliti yang nyoba gabungin beberapa model sekaligus, jadi kayak model hybrid gitu, biar lebih akurat harapannya. Wah, jadi model lama ini mulai kewalahan ya sama kripto. Nah, ini dia nih, akhirnya titik baliknya. Pas model lama mulai terbatas, masuklah AI sama deep learning. Kenapa peneliti di studi yang kita bahas ini akhirnya pindah ke AI? Apa sih yang diharapkan dari deep learning ini yang nggak bisa dikasih sama Garch dan teman-temannya? Gini, Deep learning itu kan nyetat bagian dari AI yang jagonya minta ampun buat belajar dan nemuin pola-pola yang rumit banget yang kelelep di dalam data yang super gede. Nah, pasar kripto ini kan terkenal rumit dinamikanya. Banyak faktor ngaruhin, geraknya sering susah ditebak pakai model statistik biasa. Iya, benar. Harapannya, deep learning dengan jaringan sarafnya yang berlapis-lapis itu bisa nangkep interaksi data yang kompleks tadi. Dia bisa belajar hubungan yang nggak lurus-lurus aja, non-linear, sama pola-pola alus yang mungkin kelewat sama model Garch. Jadi kayak bisa ngelihat lebih dalam gitu ya? Bisa dibilang gitu. Malah sumber kita ini ngutip beberapa studi sebelumnya yang nunjukin kalau teknik machine learning ini, payung besarnya deep learning, itu katanya lebih unggul buat prediksi harga Bitcoin dibanding metode ekonomi keuangan yang lama. Ada klaim soal supremasi machine learning buat prediksi harga Bitcoin. Wow. Jadi ya ada alasan kuat buat optimis kalau pendekatan mirip tapi fokusnya ke volatilitas bukan harga, itu juga bisa ngasih hasil lebih bagus. Intinya, AI diharapkan bisa ngebaca data pasar kripto lebih jeli lah. Menarik. Jadi bukan asal coba-coba, tapi emang ada harapan dan bukti awal kalau AI bisa lebih oke. Sip. Oke deh, kalau gitu ayo kita masuk ke inti percobaannya di riset ini. Jadi mereka kayak bikin lomba gitu ya, antar model, buat lihat siapa yang paling pas prediksinya buat volatilitas 3 kripto gede. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, sama Ripple XRP. Siapa aja nih pesertanya? Model apa aja yang diadu? Betul, mereka milih 3 kontestan utama yang mewakili cara pendekatan yang beda-beda. Oke, siapa aja tuh? Pertama, ada model STAR. Itu singkatan dari Self-Exciting Threshold Autoregressive. Ini wakil dari pendekatan statistik yang klasik lah, tapi udah lumayan canggih. Anggap aja model ini kayak punya 2 saklar atau 2 mode kerja. 2 mode? Maksudnya? Misalnya nih, satu mode buat kondisi pasar pas lagi adem ayem, volatilitasnya rendah. Terus mode satu lagi pas pasar lagi heboh, volatilitasnya tinggi. Nah, cara si STAR ini bikin prediksi bakal otomatis ganti tergantung lagi di mode mana dia. Dasarnya dari nilai volatilitas sebelumnya yang ngelewatin batas tertentu. Sumbernya bilang, perilaku rangkaian berubah begitu rangkaian masuk ke rezim yang beda. Jadi dia bisa adaptasi sama mood pasar lah. Oh, oke. Jadi dia bisa ganti strategi gitu ya. Terus yang kedua? Kedua, ada NLAN. Itu Non-Linear Autoregressive Neural Network. Nah, ini udah masuk keluarga AI, jenis jaringan saraf tiruan. Cara kerjanya, NLAN ini ngelihat data volatilitas dari beberapa hari sebelumnya, misal 5 hari terakhir, buat nebak nilai volatilitas hari ini. Mirip Garch dong. Mirip konsepnya ngelihat masa lalu, tapi bedanya NLAN ini bisa nangkep hubungan yang non-linear, artinya polanya nggak harus lurus doang, bisa belok-belok ngikutin data yang rumit. Aliran informasi di NLAN ini lurus aja dari input ke output, kayak jalan tol satu arah, makanya disebut juga jaringan feed-forward. Oke, AI standar lah ya ini. Yang ketiga, katanya ini jagoannya. Nah, ini dia yang ketiga yang jadi fokus dan diunggulin di riset ini, JNN atau Jordan Neural Network. Ini jenis jaringan saraf berulang atau RNN, Recurrent Neural Network. Berulang? Apa tuh bedanya sama NLAN tadi? Nah, ini yang bikin spesial. Apa yang menarik di sini adalah JNN ini punya semacam memori jangka pendek.
Beda sama NLN yang infonya maju terus, JNN ini punya koneksi balik arah atau feedback. Feedback, gimana tuh? Artinya, output atau hasil prediksi JNN dari langkah sebelumnya itu dipakai lagi jadi bagian input buat prediksi langkah berikutnya. Kayak ngasih kemampuan si model buat ingat apa yang baru aja kejadian. Nah, fitur memori ini teorinya cocok banget buat nganalisis data yang berurutan, kayak data harga atau volatilitas. Wah, jadi dia bisa ingat kemarin gimana gitu ya? Betul, sumbernya nyebut ada koneksi umpan balik dari output ke input, dan fitur memori memungkinkan buat nangani karakteristik temporal dari data sekuensial. Ibaratnya, JNN nggak cuma lihat foto pasar hari ini, tapi dia ingat juga foto kemarin buat nebak besok. Keren kan? NLNN sama AI yang punya memori, JNN. Terus gimana mereka nguji 3 model ini biar adil? Dan pastinya, puncaknya nih, hasilnya gimana pas diadu sama data beneran? Ada nggak yang jelas-jelas menang? Oke, buat ngujinya mereka pakai data harga harian historis yang lumayan panjang buat Bitcoin dari April 2013 sampai Desember 2019. Terus pakai data harian juga buat Ethereum sama XRP di periode waktu yang relevan. Nah, data buat tiap kripto ini dibagi dua. Gimana baginya? Sebagian gede, sekitar 85% dipakai buat ngelatih model-model tadi. Istilahnya training set. Jadi modelnya belajar ngenalin pola volatilitas dari data lama ini. Sisanya, yang 15%, disimpan buat ujian, namanya test set. Ini data baru yang modelnya belum pernah lihat sama sekali, buat ngetes seakurat apa prediksi mereka di kondisi nyata. Oke, masuk akal. Terus ngukur volatilitasnya gimana? Kan harga naik turun tuh. Nah, mereka pakai cara yang lumayan standar dan efisien buat data harian. Caranya ngitung selisih antara logaritma harga tertinggi, high, sama logaritma harga terendah, low, di hari itu. Rumusnya, VT sama dengan LNHT minus LNLT. Wah, pakai logaritma segala, kenapa tuh? Mungkin kedengeran teknis ya, tapi pakai logaritma LN itu trik statistik biasa biar perbedaan harga yang gede banget, kan sering tuh di kripto nggak terlalu dominan di hitungan, jadi hasilnya lebih stabil. Intinya sih rumus ini nyoba nangkep selebar apa ayunan harga dalam sehari. Oke, nangkap idenya. Jadi ngukur rentang harga harian lah ya. Terus, tadi katanya ada yang khusus buat Bitcoin ya? Iya, benar. Khusus buat Bitcoin nih, karena datanya banyak banget dan geraknya cepet banget, peneliti pengen tahu model ini bisa juga nggak nangkep gejolak di waktu yang lebih pendek. Kayak dalam hitungan jam gitu, intraday, nggak cuma harian. Oh, lebih detail lagi ya? Betul, jadi mereka nambahin 2 cara ngukur volatilitas intraday khusus buat Bitcoin. Pertama pakai standar deviasi atau VSD dari log harga penutupan di interval waktu tertentu. Itu intinya ngelihat seberapa nyebar sih harga dari rata-ratanya. Kedua pakai rentang interkuartil, VIQR. Ini fokus ke sebaran harga di tengah-tengah data, ngabain lonjakan atau anjloknya harga yang paling ekstrim. Wah, lengkap juga ya cara ngukurnya. Iya, biar kelihatan model ini bisa diandelin juga nggak buat prediksi gejolak yang angka super pendek. Terus buat nilai sebagus apa prediksi tiap model dibanding data aslinya di masa ujian tadi, mereka pakai 2 ukuran kesalahan standar, MSE sama MAPE. MSE, MAPE, apa lagi tuh? Mean Squared Error, MSE, sama Mean Absolute Percentage Error, MAPE. Nggak usah pusing rumusnya, intinya gampang kok. Makin kecil angka MSE sama MAPE dari satu model berarti prediksinya makin dekat sama kenyataan. Artinya model itu makin akurat. Oke, siap. Jadi makin kecil angkanya makin bagus ya. Prosesnya cukup rapi nih. Data latih, data uji, cara ukur volatilitas harian sama intraday, terus cara nilai akurasinya lengkap. Nah sekarang rapor akhirnya gimana nih? Siapa yang naik podium? Hasilnya ternyata lumayan konsisten dan ngasih jawaban yang cukup jelas. Model JNN, si jaringan syaraf yang punya memori itu, ternyata secara konsisten nunjukin hasil paling bagus dalam prediksi volatilitas. Wah, beneran? Iya, ini berlaku buat ketiga kripto yang dites. Bitcoin, baik data harian maupun intraday, Ethereum sama XRP juga. Angka error MSE sama MAPE buat JNN itu secara umum paling rendah dibanding NLNN sama Setar.
Jadi JNN juara umumnya ya? Bisa dibilang gitu. Emang sih ada satu pengecualian kecil banget yang dicatat peneliti, pas pakai ukuran MEPI buat volatilitas harian XRP, si NLRN sedikit lebih bagus dari JNN. Tapi bedanya tipis banget. Tapi kalau dilihat hasil keseluruhan di tabel-tabel paper mereka, tabel 1, 2, 3, JNN dominan banget. Apalagi di ukuran MSE yang lebih peka sama kesalahan gede. Jadi cukup meyakinkan ya? Lebih dari sekedar angka nih, pas peneliti nampilin hasil prediksinya jadi grafik, gambar 6-10 di papernya, itu kelihatan banget. Garis prediksi dari JNN itu paling pas, paling nempel, atau kata mereka menumpuk lebih baik sama pola volatilitas asli dari data ujian. Kalau dibandingin sama dua model lain, prediksi mereka kelihatan lebih kasar atau kurang bisa ngikutin naik turunnya volatilitas asli. Wow, jadi hipotesis awal kalau fitur memori di JNN bakal ngasih keunggulan, itu beneran kebukti ya di studi ini. Keren banget sih ini. Bisa dijelasin lagi nggak, kenapa kemampuan ingat ini jadi penting banget dan bikin JNN lebih unggul buat kasus prediksi volatilitas kripto ini? Kemungkinan besar sih ya, kayak yang Anda bilang tadi, kuncinya JNN emang di fitur memorinya itu, yang dibikin pakai koneksi berulang, umpan balik output ke input. Kenapa ini penting buat volatilitas kripto? Soalnya gini, volatilitas di pasar keuangan termasuk kripto itu sering nunjukin sifat yang namanya persistence atau clustering. Persistence? Clustering, apa tuh artinya? Artinya gini, periode pas volatilitas lagi tinggi itu cenderung diikutin sama periode volatilitas tinggi lagi. Sebaliknya kalau lagi adem ayam cenderung diikutin periode adem ayam lagi. Jadi gejolaknya itu sering kayak lengket gitu bertahan beberapa waktu sebelum akhirnya ganti level. Oh, jadi kalau lagi heboh, ya heboh terus beberapa lama, kalau lagi tenang, ya tenang terus gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Kemampuan JNN buat ingat kondisi output atau tingkat volatilitas dari hari sebelumnya, itu bikin dia bisa ngenalin dan manfaatin pola persistensi ini. Dia bisa belajar, oh kemarin volatilitas tinggi, kemungkinan hari ini masih tinggi nih. Sementara model lain nggak bisa ingat gitu. Kalau NLRN, meskipun dia non-linear, dia nggak punya mekanisme memori yang jelas kayak JNN. Kalau Setar, dia nyoba nangkep perubahan mode, rezim, tapi mungkin kurang fleksibel dibanding kemampuan belajar JNN yang terus-menerus update ingatannya. Sumber risetnya bilang eksplisit kok, JNN memungkinkan efek memori, dan arsitektur berulangnya lebih bagus buat nangkep fitur persistensi. Jadi, memori ini bukan sekedar fitur keren, tapi emang pas banget buat karakter data yang dihadapi. Ah, jadi gitu ya. Memori itu bukan cuma fitur canggih, tapi emang secara mendasar cocok sama sifat lengketnya gejolak harga di kripto. Oke, penjelasan ini ngebantu banget. Sip, kita udah dapat nih temuan teknis utamanya. JNN paling oke karena punya memori. Nah, sekarang kita tarik ke gambaran yang lebih gede. Jadi, apa artinya ini semua? Buat kita-kita nih, buat Anda yang mungkin bukan ahli data atau trader tiap hari. Kenapa kita perlu tahu soal JNN sama kemampuannya prediksi volatilitas kripto ini? Apa gunanya buat pemahaman kita secara umum? Pertama ya, studi ini tuh contoh nyata gimana teknologi AI canggih kayak deep learning itu udah nggak cuma ada di lab atau film fiksi ilmiah, tapi udah mulai dipakai beneran buat mecahin masalah nyata di bidang yang rumit banget, kayak pasar keuangan, khususnya kripto. Ini nunjukin potensi AI jadi alat analisis baru yang bisa ngasih insight atau pemahaman yang mungkin susah didapat pakai cara lama, bisa bantu ngurai kerumitan pasar sedikit lah. Iya juga ya. AI jadi alat bantu baru. Kedua, buat Anda yang mungkin tertarik sama kripto sebagai investasi jangka panjang atau cuma ngamatin aja, ngertiin usaha-usaha kayak gini buat bikin model dan prediksi volatilitas, itu bisa ngasih konteks yang berguna banget. Ini ngingetin kita, meskipun pasar kripto sering kelihatan gerak liar dan acak, tapi ada usaha ilmiah serius buat nyari pola dan ngertiin dinamikanya. Jadi ini bukan sekadar arena tebak-tebakan semata. Bener juga, jadi ada yang nyoba ngakalin kekacauannya ya? Betul, tahu kalau ada model kayak JNN yang nyoba ingat pola jangka pendek itu bisa ngubah cara kita lihat naik turunnya pasar. Mungkin aja ada keteraturan tersembunyi di balik riuhnya itu. Menarik. Ada lagi? Selain itu, ini juga nunjukin banget kalau area cryptocurrency ini masih berkembang cepet banget. Nggak cuma teknologinya aja, blockchain, koin baru, dan lain-lain, tapi juga cara kita nganalisis dan nyoba memahaminya. Penelitian kayak gini tuh ngedorong batas analisis keuangan dan nunjukin kalau kita masih terus belajar soal sifat asli kelas aset digital ini. Setuju banget. Kayak ngebuka sedikit tirai ke kerumitan pasar kripto dan gimana para ahli nyoba mahamin pakai alat baru. Oke deh, kalau gitu kita rangkum yuk pembahasan mendalam kita kali ini.
kita udah ngupas tuntas sebuah riset yang nyoba pakai deep learning, salah satu cabang AI, buat tantangan yang lumayan susah, prediksi volatilitas alias gejolak harga di pasar kripto. Sip. Temuan kuncinya dari studi ini, model jaringan saraf Jordan atau JNN yang punya fitur unik kayak memori buat ingat pola data baru, tampil jadi juara. Pas dibandingin sama model AI lain, NLAN, dan model statistik Esetar, JNN secara konsisten ngasih prediksi volatilitas paling akurat buat Bitcoin, Ethereum, sama XRP, baik data harian maupun intraday buat Bitcoin. Keunggulannya ini kayaknya datang dari kemampuannya nangkap sifat lengket atau persistensi volatilitas tadi. Tepat sekali. Dan yang menarik nih, peneliti di paper ini nggak nganggap temuan ini udah final. Malah sebaliknya. Mereka nyaranin kalau langkah selanjutnya yang logis dan menarik buat dicoba itu adalah pakai model jaringan saraf berulang RNN yang mungkin lebih canggih lagi soal memori. Contohnya kayak LSTM atau GRU. LSTM, GRU, apalagi tuh? Long Short Term Memory, LSTM, sama Gated Recurrent Unit, GRU. Itu jenis RNN juga, tapi dirancang khusus buat nanganin ketergantungan jangka panjang di data sekuensial. Lebih canggih lagi memorinya. Wah, makin dalam aja ya ini AI. Nah, tentu aja. Ini nimbulin pertanyaan penting yang lebih luas buat kita semua dan mungkin buat Anda renungin juga. Kalau AI yang punya memori kayak JNN atau LSTM ini ternyata efektif buat nemuin pola dan bahkan prediksi fenomena di pasar keuangan yang ruwet, dinamis, dan sering kelihatan acak ini, kira-kira di bidang mana lagi ya model-model kayak gini bisa ngasih terobosan? Iya juga ya. Mungkin di luar dunia keuangan sama sekali. Coba bayangin potensinya buat bantu kita ngerti atau bahkan prediksi fenomena rumit lain di masa depan, mulai dari pola perubahan iklim, dinamika nyebarnya info atau hoax di medsos, prediksi wabah penyakit, sampai mungkin modelin interaksi sosial yang kompleks. Di mana lagi coba memori komputasional ini bisa bantu kita lihat pola yang kelelep? Wah, pemikiran penutup yang keren banget dan ngebuka wawasan soal potensi AI yang lebih luas lagi ya. Makasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga eksplorasi riset soal prediksi volatilitas kripto ini ada gunanya dan ngasih Anda perspektif baru ya, tentang gimana AI mulai ngubah cara kita nganalisis dunia di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya buat nyelam ke pengetahuan menarik lainnya.